lagi di acara School Corner dengan saya, Konita. Kali ini saya kedatangan tamu yang begitu istimewa. Ada dua perempuan cantik dan satu laki-laki yang paling ganteng di antara semuanya. Oke, pasti pada penasaran kan? Siapa laki-laki ganteng ini dan dua perempuan cantik ini? Oke, kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari yang laki-laki deh. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Bu Wanita. Ya, nama saya Andri Rajaya. Saya pengajar bahasa Inggris di SMK Bahasa Slawi. Selain mengajar bahasa Inggris, saya juga sebagai pembina eksak dan PMR di SMK Bahasa Slawi. Oke, ya, terima kasih. Guru juga pembina PMR. PMR. Pertanyaan selanjutnya ke Mbak yang ini. Nah, silakan kenalan dulu. Kenalkan, saya Fitra Hatunisa dari kelas 11 akuntansi. Panggilannya siapa nih? Panggilannya Nisa. Oke, 11 akuntansi. Selanjutnya yang di tengah. Oke, kenalan dulu Mbak. Nama saya Nadia Salsabila, kelas 10 akuntansi. Oke, panggilannya siapa? Caca. Caca. Ini tadi panggilannya siapa ya? Nisa. Nisa dan Caca. Kalau yang ini panggilannya? Cici. Cici. Oh enggak, tadi nggak ada nama cicinya. Oh ya. Oke. Kita membahas apa sih? Ada yang tahu kita membahas apa? Ayo. Apa yuk? Tebak-tebakan dulu. Kira-kira di antara Syamsunya Hujan kita membahas apa? Tadi kan Pak Andi kenalan ya. Ya. Pak Andi itu sebagai guru bahasa Inggris di Betul. SMK Bakti Raja Slawi, juga sebagai pembina PMR. PMR itu singkatan dari? Palang Merah Remaja. Oke Pak, saya mau tanya tentang kesehatan remaja. Pasti tahu dong, kan Pak Andi Monggo. punya PMR. Silakan. Bisa dijelasin secara singkat? Kesehatan remaja itu adalah kesehatan secara fisik remaja dan mental remaja. Kenapa? Karena yang namanya remaja itu kan unik ya. Jadi dia hanya membahas tentang secara fisik aja kesehatannya, tapi juga mental dan psikologis remaja. Nah, ini kan kalau remaja itu masih agak masih masa peralihan. Jadi perlu pembimbingan khusus yang namanya psikologis dan mental dari remaja. Itu sekedar informasi tentang kesehatan remaja. Oke. Selain itu nih, tadi kan Pak Andi udah kasih tahu apa itu kesehatan remaja. Kalau menurut kalian kesehatan remaja itu apa? Yang kalian tahu aja. Saya tanya ke Cap Cip Cup. Oke, Mbak yang tengah, Mbak Nadia. Apa itu kesehatan remaja? Kesehatan remaja, yang bisa dijelasin sih. Ayo, yang kamu tahu atau yang kamu tahu tentang kesehatan remaja? Menurut saya kesehatan remaja itu Oke, kita tanya ke ahlinya aja. Oke, Pak. Baik. Bedanya Jadi- kesehatan remaja sama kesehatan pada umumnya itu apa sih? Kalau kesehatan umum kan berarti secara fisik ya, antara dari ujung paha sampai ujung kaki itu sehat fisik. Tapi kalau kesehatan remaja itu tadi meliputi kesehatan mental dan psikologis. Karena sebagai remaja itu yang namanya mood ataupun suasana hati remaja itu selalu berubah-ubah. Waktu di waktu tidak teratur, tidak stabil. Itu yang perlu kita arahkan. Jadi remaja ini makanya perlu pengendalian, kontrol emosional yang perlu diperhatikan di dalam remaja. Kan tadi kesehatan remaja itu meliputi dua ya, fisik dan Mental. mental. Berarti kalau itu termasuk gangguan kesehatan remaja Betul. dong? Ada kan kadang siswa memiliki beberapa problem sendiri, mungkin dari keluarga, mungkin dari teman, atau mungkin dari pacar ya kita kan tidak bisa pungkiri masa-masa seperti itu kan itu adalah kodratnya seorang remaja atau manusia itu sudah bisa menyukai lawan jenis itu normal. Tetapi yang perlu kita tanggapi adalah bagaimana mengontrol
mengontrol emosional itu, mengontrol psikologis itu supaya tidak berbenturan dengan aktivitas sehari-hari. Oke. Tadi kan salah satunya di kesehatan remaja ada bad mood ya. Nih, saya tanya ke remaja yang ada di sini. Karena saya sudah melewati masa remaja dan Pak Andi juga sudah melewati masa remaja. Jadi saya tanya ke dua orang cantik ini. Pernah bad mood? Pernah dong. Berapa lama bad moodnya? Paling lama deh, paling lama. Sehari pernah? Ya nggak Pernah ya? pernah. Seminggu, oh jangan dong. Oke, pas lagi bad mood itu mengganggu aktivitas sehari-hari nggak? Iya, mengganggu. Iya. Jadi malas Iya. beraktivitas. Pastinya. Oke, pernah nggak pas lagi sekolah bad mood? Pernah. Pernah. Terus sekolahnya gimana ketika bad mood? Jadi males gitu aja belajar. Nggak dengerin gitu Iya, ya? suka tidur. Terus kalian sikapinnya gimana kalau lagi bad mood? Nih, misal atau dengan makan seblak, atau beli es krim, atau Makan yang makan coklat. pedes-pedes. Oke, makan pedes-pedes ya. Kalau Nadia? Sama sih. Sama, Gitu, iya. makan pedes-pedes. Iya. Seblak. Oke, jangan-jangan pecinta seblak. Iya. Pak Andi kalau lagi bad mood, Aduh, oh, cukup diam saja. cukup jauh saja lah. Oh ya sudah, oke. Ya. Oke, maaf tadi kita jeda sebentar ya karena ada kondisi hujan. Jadi ada jeda sedikit. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi sampai mana, ayo? Apakah dengan makan seblak terus makan es krim bednya hilang? Iya. Oh gitu. Gimana tuh suhu? Suhu. Ahlinya deh, ahlinya. Ya, Apakah jadi enak kalau habis makan makanan kesukaan, Hmm. makan makanan yang enak bisa menghilangkan bad mood itu sendiri? ya itu bisa sih. Maksudnya itu kan artinya kita siswa itu atau remaja itu dengan mengalihkan sesuatu pada yang mereka sukai itu akan lebih cenderung membuat mereka nyaman. Dan setelah nyaman, mereka akan hormon kebahagiaannya kan keluar, jadi langsung mengalihkan yang namanya bad mood itu. Bisa dengan makanan, bisa dengan kegiatan kesukaannya, mungkin kalau yang cewek-cewek ya mungkin dengan makan yang pedas atau mungkin dengan lesiran itu bisa menghilangkan bad mood. Kalau cowok-cowok mungkin ada yang main sepak bola, ada yang main olahraga dan sebagainya. Makanya itu kalau di sekolah-sekolah di SMP, SMA itu banyak kegiatan remaja seperti ekstrakurikuler, olahraga dan organisasi. Itu sebenarnya tujuannya mereka itu satu, untuk menyalurkan bakat dan kemampuan remaja untuk mengontrol yang namanya emosi spiritual dari remaja yang masih belum stabil. Dengan mungkin ketemu dengan teman-temannya di organisasi akan lebih bahagia. Dengan melakukan kegiatan olahraga mungkin akan lebih membuat mereka jadi nyaman. Gitu. Oke, jadi nggak hanya terpaku sama makanan aja. Nggak mesti. Dengar kan? Kalian ikut organisasi nggak? Ikut. Nadia? Apa organisasinya? Futsal. Kalau Futsal. di SMK Bakti Praja, saya futsal. OSIS ikut. Band, futsal, terus sama OSIS. Kalau bisa? OSIS. Kalau di luar sekolah di PPNU. Oh, IPPNU. Oke, untungnya sih mereka berdua ini aktif di kegiatan ekstrakurikuler, jadi bisa untuk menyalurkan rasa bad mood kalau lagi muncul ya. Jadi nggak cuma makan makanan pedas aja, bisa juga dengan menyibukkan diri. Nah, tadi kan bad mood itu terkait ke mental. Nah, sekarang yang fisik, Pak. Contohnya apa itu? Gangguan kesehatan remaja yang berupa fisik. Gangguan musik ya mungkin seperti rambutnya ya yang nggak terurus biasa. Kalau remaja yang cowok khususnya itu mungkin sering yang nggak gondrong-gondrong, itu masih mencoba-coba masih rasanya gondrong gitu. Itu kan nanti akan menimbulkan penyakit kulit kepala ya, Iya. mungkin itu bisa kutu dan Iya. lain sebagainya itu. Yang cowok yang cewek-cewek mungkin ya kebersihan badan, tapi kalau cewek sepertinya kalau masa remaja biasanya lebih menjaga diri. Kalau sudah mengerti lawan jenis, biasanya mereka sudah bisa menjaga diri. Mandinya mungkin biasanya berapa Mbak? 2 kali apa 5 kali Mbak? Jangan-jangan. Beneran.
kan? Gitu. Gitu ya. Ya, terus mungkin ya ada yang coba-coba merokok ya mbak, merokok dan minum kopi itu ya sebenarnya kan untuk masa-masa remaja harus batasi lah, tidak boleh merokok itu, dan kopi itu sangat apa untuk kesehatan remaja belum tidak bagus, bukannya bagus tapi harus dikurangi, boleh tapi harus dikurangi takarannya. Tadi kan salah tiganya merokok, Betul. terus kurang mengusiri Betul. ya, seperti rambut yang ecek-ecekan. Nah, kalau menurut dua perempuan ini nih, selain merokok, kemudian ada minum kopi yang terlalu sering, sama jarang mandi ya, apalagi yang menurut kalian itu berbahaya, yang harus pergi ke dokter atau misalnya harus diberi obat, menurut kalian apa? Ini udah umum loh di remaja. Kalau remaja, oke, minum keras. Kalau menurut Nadia apa lagi? Apa yuk? Biasanya nih ya, kalau orang berduaan, kalau yang terlalu dekat bisa menimbulkan penyakit Apa? depannya enggak? Soalnya P, tengahnya adalah yes, HIV. Kalian tahu HIV? Tapi pernah dengar? Sering? Nadia sering dengar tentang HIV. Kalau misal? Tahu. Nah, gimana ahlinya? Apa HIV. itu HIV? HIV itu suatu penyakit ya, yang apa namanya penyebarannya itu melalui IMS atau infeksi non seksual. Jadi ya mohon maaf bagi mereka yang sering jajan di luar itu lebih rentan untuk kena HIV. Satu, untuk begal bebas ya. Terus yang kedua, narkoba juga bisa untuk memicu virus HIV itu ke dalam tubuh manusia. Terus juga tato juga penggunaan tato yang tidak bagus atau tidak steril bisa menimbulkan penyakit HIV pada manusia. Itu tiga hal yang perlu dipahami untuk penyebaran HIV. Oke, selain HIV, apa ada lagi yang berbahaya? HIV itu virus yang menggerogoti sistem imun manusia nih, Mbak. Sistem imun manusia kalau tidak ditangani secara maksimal dan tidak sembuh itu akan menimbulkan yang namanya AIDS. Nah, kadang orang-orang itu pahamnya kalau HIV dan AIDS itu sama, lalu bukan. HIV itu sendiri dan AIDS itu adalah penyakit bawaan dari HIV. Orang yang HIV belum tentu AIDS, tapi yang orang AIDS pasti HIV. Iya. Kalau HIV tidak terobati dan tidak ditangani dengan maksimal akan menyebabkan AIDS. Karena imunnya manusia itu sudah terlalu lemah, jadi segala penyakit mudah sekali masuk ke dalam tubuh manusia. Itu kerentanan itu namanya AIDS. Jadi beda antara HIV dan AIDS. Oke, bedanya. Paham nih antara HIV dan AIDS? Oke, ya sebisa mungkin kita menghindari dua penyakit gitu ya. Tadi kan sudah dijelasin ya sama Pak Andi. Kalau mental itu terkait bebu dan kalau fisik itu terkait merokok, HIV, AIDS. Nah, sekarang cara menanggulangi keduanya itu gimana? Ya, yang pertama keluarga ya, yang pertama itu kita sebagai remaja itu harus mendekatkan diri dengan keluarga, dan keluarga juga sebagai di keluarga menyempatkan waktu lah untuk misalkan sharing, ngobrol sama anak-anaknya itu perlu sekali di rumah. Keluarga, yang kedua pergaulan di masa sekarang itu semakin bebas, tapi kita harus membatasi diri ya, jangan sampai pergaulan kita tuh sampai ke jerumus ke hal-hal yang tadi narkoba, dalam seks bebas itu jangan sampai seperti itu. Makanya untuk mengalihkan itu, silakan anak remaja-remaja bisa mengikuti kegiatan di sekolahan, ekstrakurikuler, organisasi atau olahraga, menyalurkan bakat dan kemampuan supaya untuk lebih membuat mereka itu bahagia. Kalau bahagia, mau belajar pun mereka pasti akan suka. Oke. Gitu. Ada lagi Pak atau mau punya pesan khusus untuk kedua siswa SMK Bakti Praja Selawi dan secara keseluruhan, karena kan ini akan tayang di YouTube-nya SMK Bakti Praja Selawi. Ya, mungkin
mungkin pesan-pesan untuk khususnya anak-anak siswa-siswi BP Slawi ya. Satu, untuk selalu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa tentu saja. Ya. Jangan lupa sholat lima waktu ya Mbak, sholat lima waktu. Terus patuhi norma-norma agama dan norma-norma yang ada di masyarakat. Yang kedua, harus dekat dengan keluarga. Yang sejauh apapun yang nama keluarga itu pasti punya peran yang sangat penting pada perkembangan remaja. Yang ketiga yaitu kita harus pandai-pandai memilih teman. Jangan sampai pergaulan kita nanti bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif. Yang keempat mungkin bisa tadi mengikuti kegiatan di sini, ekstrakurikuler di SMK BP Slawi yang cukup banyak kesannya, dari mulai pramuka, PMR, PKS, OSIS ya Mbak ya, ada OSIS juga, terus yang olahraga ada band ya, yang mungkin daripada di rumah kesel kagak gebuk band. Gebuk band. Maka di sini, iya di sini. Iya, ada olahraga voli, futsal yang masalah itu futsal dan sebagainya. Itu tujuannya yaitu hanya satu, untuk supaya kita merasa nyaman dan bahagia. Oke, satu lagi ya. Saya mau tanya tentang seks remaja. Ya. Juga masuk ya ke Betul. bagian fisik berarti ya. Betul, Bisa remaja. dijelasin? Seks remaja itu ya kalau remaja kan sudah matang secara organ seksual kan sudah matang. Artinya yang cewek sudah siap untuk dibuahi, yang cowok juga siap untuk membuat, tapi secara psikologis mereka belum siap. Artinya belum siap menghadapi tantangan apa itu rumah tangga dan sebagainya. Mereka hanya secara organ, secara fisiknya pun sudah siap, tapi mereka belum matang. Penanggulangannya sama ya dengan yang tadi kan? Ya, jadi ya intinya dengan membatasi pergaulan saja. Pergaulan kita agar tidak bebas dan menuju ke pergaulan yang tidak sehat. Oke, ya kan tadi. Jadi sebagai remaja kita harus banyak menunjukkan diri ke hal-hal yang Positif. Siap aktif di ekskul? Siap aktif di OSIS? Siap. Semuanya siap? Siap. Oke, siap ya. Saya rekam ya perkataan Nadia sama Nisa. Ini cuma di ekskul loh ya. Di semua pelajaran juga harus Ya. aktif bertanya, aktif menulis, aktif mengikuti, dan enggak bolos. Oke, siap? Siap. Oke. Terima kasih Pak Andi Baik. atas informasi yang sudah diberikan kepada kita semua di sini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik. Dan terhindar dari penyakit kesehatan remaja, HIV dan AIDS. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara School Corner. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.